YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, niat memprotes laporan KDRT yang tak kunjung ditindaklanjuti, ibu dan anak justru terlibat kericuhan di Polsek Sei Percutuan. Polisi memaksa dan mendorong sang anak yang tengah mengandung keluar dari kantor kepolisian. Terima sang ibu yang marah pun melempari kantor Polsek dengan batu. Rekaman video amatir warga yang diambil di Polsek Percut Setuan, Medan ini sempat viral di media sosial. Selain Desi Natali yang tengah mengandung, sang ibu juga dipaksa keluar dari kantor polisi. Sang ibu yang masih kesal berencana melempar batu ke kantor polisi, namun dihalangi sejumlah masyarakat. Aksi dua ibu anak ini rupanya berlanjut. Sang ibu kembali dengan aksinya, melempari Polsek Percut Setuan dengan batu. Kasus ini berawal dari ketidakpuasan Desi atas laporan KDRT yang dilakukan sang suami. Sudah 6 bulan, laporannya belum ditindaklanjuti pihak kepolisian. Memang lempar batu lah, tapi ke arah lantai. Lantainya lantai yang di luar, yang halaman parkir itu. Kemudian bapak itu kayak macam langsung marah, emosi sambil bawa mama saya dengan tangannya yang menganggapnya kuat ya Pak ya, tenaga laki-laki ya. Diseretnya gitu kan, dibawanya ke dalam. Saya tengok mama saya diperlakukan seperti itu ya, saya marah lah kan gitu. Pak, jangan kayak gitu Pak. Jangan pegang-pegang tangan mama saya seperti itu. Saya bilang saya menyingkatkannya di dalam itu. Jadi karena di dalam dia suka-suka hati buat kami masuk ke dalam itu, masuk ke dalam ruangan itu. Kan saya ditariknya tangan saya, kaki saya dipijak sama anak buahnya, ada badannya besar. Pakai baju kaos merah, celananya hitam. Tapi sepatunya besar itu. Pihak kepolisian berdalih, kasus KDRT yang dilaporkan bulan Oktober tak cukup bukti sehingga dihentikan. Sementara terkait kekerasan yang dilakukan petugas saat mengusir keduanya, pihak kepolisian menampiknya. Penyidik kita menyampaikan agar orang tua daripada pelapor untuk mau sebagai saksi. Namun tidak berkenan saksi, justru mengancam penyidik kita untuk membakar dan akan melempar markas komando, markas daripada Polsek Setuan ini. Tidak ada melakukan penganiayaan terhadap pelapor. Justru kita menghentikan, mencegah daripada tindakan-tindakan yang dilakukan dengan melakukan pelembaran, maki-maki, yang tidak wajar-wajar. Rencananya, Desi dan sang ibu akan melaporkan kekerasan yang dilakukan petugas Polsek Percut Setuan ke Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, meski pandemi COVID-19 belum mereda, tapi ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperingati Hari Kartini. Betul sekali. Nah, ini di Bali pemirsa, puluhan peselancar wanita dari dalam dan juga luar negeri melakukan aksi unik dengan berselancar mengenakan kebaya. Nah, selain itu juga pemirsa, untuk memperingati Hari Kartini, kegiatan ini juga dalam rangka mempromosikan pariwisata Bali yang aman di tengah pandemi COVID-19. Inilah persiapan para peselancar wanita jelang aksinya yang tak biasa. Ia berselancar dengan mengenakan kebaya. Setelah melakukan pemanasan, para peselancar wanita ini mulai menggosokkan wax atau lilin di papan surfing agar kaki tak terasa licin saat berdiri di atas papan. Tak ketinggalan juga nih, sejumlah peralatan keselamatan juga ikut dicek. Salah satunya, lis atau tali yang biasanya menempel pada kaki peselancar. Usai merampungkan seluruh persiapan, kini saatnya menjajal ombak pantai Patma, Kuta Badung, Bali. Para peselancar pun dituntut harus lihai dalam memperkirakan arah ombak. Tak hanya jeli menaklukkan ombak, para peselancar wanita juga harus mampu menguasai keseimbangan saat beraksi di atas papan selancar. Para peselancar wanita pun mengaku antusias mengikuti kegiatan ini, apalagi selama pandemi event kompetisi surfing tak lagi bisa digelar. Take off di ombak, mau berdiri.
Gimana nih kesannya nih? Kesannya fun, senang aja bisa partisipasi untuk memperingati Hari Ibu kita Kartini. Ya untuk kita semua, semoga turis Bali bisa buka Indonesia untuk turis-turis kita. It's really heavy, so it's hard to handle, and it just pulls you down in the water. But it's so fun. Melalui event ini, masyarakat tak hanya diajak memperingati Hari Kartini, tapi juga menjadi ajang kampanye sekaligus edukasi bahwa kebaya bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari, tak terkecuali bagi kegiatan olahraga. Bagaimana kami di Perempuan Berkebaya Indonesia baru kemarin kongres untuk bisa merekomendasikan Hari Berkebaya Nasional, dan yang kedua bagaimana kebaya Indonesia ini akan menjadi warisan dunia yang akan kami bawa ke UNESCO. Selain memperingati Hari Kartini, event ini juga menjadi ajang untuk membantu kebangkitan kepariwisataan Bali yang sedang lesu sebagai dampak pandemi. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Ya, peran perempuan kini semakin nyata pemirsa, salah satunya ini berjasa di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh Wida Septarini, penggagas gerakan Food Bank of Indonesia. Dengan cara unik dan kreatif, Wida telah membantu pemerintah mengatasi persoalan pangan untuk warga miskin di berbagai kota. Inilah aktivitas yang diusung Wida Septarina, penggagas gerakan Food Bank of Indonesia, membagikan makanan sehat tak terpakai ke sejumlah kantong pemukiman miskin di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. 2 kali sepekan, ratusan hingga ribuan kotak makan mereka distribusikan, umumnya untuk para orang tua dan anak-anak. Penerima bantuan juga mendapatkan makanan siap saji yang dikemas dalam wadah plastik. Gerakan Food Bank of Indonesia bermula dari keprihatinan melihat anak-anak keluarga tak mampu di Cilincing, Jakarta Utara yang kurang gizi. Dengan bantuan para kolega yang mendonasikan makanan atau bahan makanan tak terpakai yang bergizi dan layak konsumsi, kaum miskin ibu kota merasa terbantu. Bahkan sejumlah perusahaan makanan tergerak menyumbangkan produk olahan mereka untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Seiring berjalannya waktu, gerakan FOI meluas ke jumlah kota lain seperti Magelang, Subang, Bogor, hingga Surabaya. Bukan hanya itu, gerakan sosial lainnya terus didirikan Wida dan teman-teman dengan harapan bisa memperbaiki kehidupan kaum miskin. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, sebuah gerakan sosial untuk memperbaiki pangan kaum miskin yang sangat inspiratif dan juga kreatif ya, Belsa. Langsung saja kita sapa Ketua Yayasan Lumbung Pangan Indonesia, Ibu Wida Septarina Utomo. Selamat siang, Ibu Wida. Halo, selamat siang, Mbak Wilson, Mbak Deta. Baik, Ibu boleh dijelaskan mungkin Bu, apa yang mendasari Ibu ini membuat Food Bank of Indonesia? Ya, sesungguhnya di Indonesia masih banyak yang kekurangan ya, sehingga kita perlu membantu mereka ya mendekatkan akses pangannya. Di samping itu banyak sekali orang-orang yang masih tidak peduli ya dengan makanan, sehingga banyak juga yang membuang makanan, sehingga kita mempertemukan pihak yang berkelebihan pangan tadi dengan pihak yang kekurangan. Nah, sistemnya seperti apa, Bu? Apakah ada membernya gitu? Jadi ada yang memberikan makanan secara tetap dan juga diberikan makanan ini kepada orang-orang yang sudah disurvei memang terlebih dahulu? Ya, kita mempunyai ribuan relawan di lapangan ya, yang mereka berbasis masyarakat ya. Jadi mereka bisa mendeteksi mana-mana warga-warga yang membutuhkan bantuan pangan, sehingga itu menjadi database kami untuk membantu mereka. Nah, relawan ini uniknya banyak sendiri ya, mungkin sekitar 80% adalah perempuan. Dan perempuan-perempuannya ada yang kader, ada yang juga guru PAUD ya, dan banyak sekali relawan yang memang terpanggil ya, yang membantu untuk membuat daftar ya, siapa-siapa aja yang bisa kita bantu begitu. Oke, Ibu Ida, untuk donasi sendiri untuk makanannya ini dikumpulkan dari mana saja, Ibu? Dari mana-mana. Jadi kami bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan, misalnya kayak
perusahaan pangan ya, misalnya bakery, kemudian ada juga ya, perusahaan susu, perusahaan penghasil makanan lain, kemudian juga supermarket yang sudah memiliki kesadaran untuk membagikan bahan pangan yang misalnya masih layak, tapi memang misalnya bungkusnya rusak, misalnya gitu ya, tidak layak dijual, misalnya itu kita tampung. Juga dari masyarakat sekitar ya, seperti wedding party, kemudian hotel dan lain sebagainya. Oke. Baik, saat mendirikan food bank ini, Ibu, kan tadi Ibu Ida juga bilang bahwa ternyata anggotanya juga lebih banyak perempuan. Sempat ada kesulitan nggak, Bu, ketika mendirikan ini? Nah, food bank ini tidak didirikan oleh saya sendiri ya, tapi ada tim juga ya yang support ya, sehingga kami memang mengerjakan ini bersama-sama. Jadi saya dan salah satu founder lagi yang namanya Pak Hendro itu sebagai fasilitator saja, tapi semua yang bergerak adalah bersama-sama gitu. Kita hanyalah yang memantik ya, supaya masyarakat bergerak ya, supaya bisa membantu sesama lebih banyak lagi. Nah, Ibu Wida dan teman-teman relawan ini merupakan contoh ya Kartini masa kini. Apa harapan Ibu di Hari Kartini, apalagi saat ini kita merayakannya di tengah pandemi? Ya, jadi menurut saya peran perempuan itu penting sekali. Kalau sekarang kita juga mengedukasi banyak perempuan untuk memberikan makanan yang terbaik ya bagi anak-anaknya, gitu. Meskipun kekurangan, meskipun hidup kesusahan ya, tapi kita bisa terus mengupayakan upaya bersama ya untuk membantu begitu. Jadi kita harus punya semangat, motivasi ya dan dorongan yang kuat untuk tidak hanya memikirkan ya diri kita sendiri ya, tapi bagaimana kita bisa melihat di lingkungan kita apakah ada banyak orang yang bisa dibantu. Seperti Voi misalnya saat ini juga membantu banyak yang terdampak COVID ya, misalnya lingkungan tetangga dan sebagainya. Baik, terima kasih Ibu Wida Utomo telah bergabung bersama kami di iNews Siang dan terima kasih juga sudah menjadi Kartini masa kini. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kartini, kami akan mengajak Anda melihat perjuangan perempuan Indonesia di masa pandemi COVID-19. Ya, seperti perannya dan juga pengabdian para tenaga medis di Wisma Atlet dalam menangani COVID-19 yang kian menginspirasi. Seperti apa cerita mereka, kita simak bersama. Dua tahun sudah Indonesia dihadang pandemi COVID-19. Namun, tak meruntuhkan semangat para relawan medis di rumah sakit rujukan COVID-19 demi mengemban tugas mulia. Mereka rela menjadi seorang sosok wanita tangguh dan banyak pengorbanan. Seperti yang dilakukan Yasmin, seorang dokter dari Tentara Angkatan Laut yang mengemban tugas di Wisma Atlet Kemayoran. Berbekal hasil perjuangan yang didapatkan dari sosok R.A. Kartini, Yasmin membuktikan bahwa seorang wanita mampu berkarya dan menjadi kebanggaan di tengah masyarakat. Tantangan demi tantangan dilalui dengan sepenuh hati. Sosok Kartini itu bagi aku beliau ini perempuan yang berani ya. Jadi beliau berani untuk mengekspresikan apa yang beliau mau, terutama di bidang pendidikan kan, karena dulu ada diskriminasi bahwa perempuan itu seakan-akan dianggap lemah gitu, jadi nggak butuh pendidikan. Tapi berkat beliau ada emansipasi wanita bahwa perempuan ini bisa loh jadi pemimpin gitu. Nah, aku belajar dari beliau ini bahwa perempuan itu bukan sosok yang lemah, tapi perempuan ini bisa jadi sosok pemimpin yang berani dan juga cerdas. Lelah seketika jadi semangat saat mengingat dukungan keluarga akan pekerjaan mulianya. Pengorbanan yang telah dilalui tersebut tidaklah mudah dan memakan waktu yang cukup lama. Berbagai cerita pun dikisahkan mereka dengan penuh suka duka. Pertama kita nggak bisa pulang, nggak bisa balik ke rumah. Tapi dari situ kita bisa semangat juga. Karena ada support dari keluarga, orang tua, dan teman-teman yang lain.
Iya, kalau saya sendiri, kebetulan saya kan ada keluarga juga di sini. Tapi kan kita nggak bisa keluar semau-mau kita aja, soalnya kan takut juga menularkan. Pengalaman dan kerja keras mereka membuktikan dan mengajarkan kepada kita bagaimana perjuangan sosok R.A. Kartini dalam membangkitkan emansipasi wanita pada zaman dahulu kini berbuah manis. Semoga Indonesia lebih banyak melahirkan wanita-wanita hebat yang mampu berdaya saing dan mendapatkan kesempatan yang sama. Selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita Indonesia. Dari Jakarta, Rizka Dior, Sugi Cahyadi, Laksana, iNews melaporkan. Ya, apresiasi setinggi-tingginya untuk tenaga medis wanita di luar sana, apalagi yang selama 1 tahun lebih ini tidak pernah berhenti untuk mengatasi pandemi COVID-19. Dan ternyata pemirsa, di Hari Kartini hari ini, prajurit wanita TNI ini juga unjuk kebolehan mengatasi aksi teror yang membahayakan masyarakat. Dengan cekatan dan terengginas, para prajurit wanita TNI mampu menuntaskan misi dan mengendalikan situasi. Mendapat laporan adanya aksi teror, sejumlah prajurit wanita TNI langsung bergerak menuju lokasi. Dengan cepat dan cekatan dan tenggrinas, prajurit wanita TNI mengamankan situasi dan juga mengatasi teror. Unjuk kebolehan wanita TNI ini digelar dalam rangka Hari Kartini yang diperingati hari ini. Selain unjuk kebolehan, para prajurit TNI menggelar apel bersama yang diikuti 250 personil. Lewat apel bersama Hari Kartini, diharapkan para prajurit wanita dapat memelihara semangat juang, jiwa korsa, dan solidaritas guna meningkatkan kebanggaan serta motivasi dalam pengabdian kepada kesatuan, negara, dan bangsa secara profesional. Emosi bantuan langsung tunai tak kunjung cair, seorang suami di kota Jambi nekat menganiaya istrinya. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya.